Aku dulu mengira hidup adalah tentang cepat, tentang siapa yang lebih dulu berhasil, lebih dulu tenang, lebih dulu sampai pada versi terbaiknya. Aku berlari tanpa henti, mengejar gambaran yang bahkan seringkali tidak benar-benar kupahami. Semakin aku mengejar, semakin aku merasa kurang. Setiap langkah seperti didorong oleh rasa takut tertinggal. Aku sibuk menuju ke suatu tempat sampai lupa memperhatikan di mana aku berdiri sekarang. Suatu hari, aku berhenti. Aku tidak lagi memaksa diriku untuk selalu melaju. Aku tidak lagi menagih hidup agar segera memberi hasil. Dan di dalam jeda itu, aku menemukan sesuatu yang sederhana. Napasku kembali, tubuhku lebih ringan, hatiku tidak lagi terasa dikejar-kejar. Aku menyadari, aku tidak pernah benar-benar tersesat. Aku hanya terlalu sibuk mengejar sampai lupa bahwa hidup sedang terjadi. Ketika aku tidak lagi mengejar, aku tidak kehilangan arah. Aku justru sampai bukan di sebuah tujuan besar, melainkan di dalam diriku sendiri di momen ini yang selama ini kulewati. Aku dulu takut melepaskan, takut jika aku berhenti menggenggam, aku akan kehilangan segalanya. Aku menahan yang pergi, mempertahankan yang berubah, menggenggam harapan meski hatiku sudah lelah. Aku kira melepaskan berarti gagal, berarti menyerah, berarti kalah oleh keadaan. Namun suatu hari, aku mencoba melonggarkan. Bukan karena aku tidak peduli, tetapi karena aku kehabisan tenaga untuk terus melawan. Saat genggamanku melemah, aku tidak runtuh, aku tidak hilang. Aku masih ada. Yang pergi bukan diriku, melainkan beban yang bukan milikku sejak awal. Aku kehilangan ilusi, kehilangan tuntutan, kehilangan perang batin yang diam-diam melelahkan. Dan sebagai gantinya, aku menemukan ruang, napas yang lebih lapang, hati yang tidak lagi terikat oleh harus dan seharusnya. Kini aku mengerti, dalam melepaskan, aku tidak kehilangan apapun yang benar-benar milikku. Aku hanya berhenti membawa beban yang tidak perlu kubawa pulang. Aku dulu merasa harus selalu menjelaskan, membela maksudku, meluruskan pandangan, memastikan orang lain memahami apa yang ada di dalam diriku. Aku takut jika aku diam, aku akan disalahpahami, dilupakan, atau dianggap kalah. Kata-kata menjadi caraku bertahan, meski seringkali justru melelahkan. Namun semakin aku banyak bicara, semakin hatiku terasa penuh. Penjelasan demi penjelasan tidak selalu membawa kelegaan. Kadang justru menjauhkan aku dari ketenangan yang kuperlukan. Aku menyadari tidak semua hal bisa dibereskan dengan kata. Suatu hari, aku memilih diam, bukan karena tak punya suara, tetapi karena aku memilih percaya. Percaya bahwa kebenaran tidak selalu perlu dibela. Percaya bahwa yang memang perlu dipahami akan menemukan jalannya sendiri. Dalam diam, aku tidak menghilang. Aku justru hadir sepenuhnya, mendengarkan hidup tanpa menyalahnya, merasakan tanpa harus mengatur hasilnya. Dan di sana aku menemukan sesuatu yang lembut dan dalam. Aku belajar bahwa diam bukan tanda kelemahan. Diam adalah bentuk kepercayaan yang paling dalam. Kepercayaan pada hidup, pada waktu, dan pada diriku sendiri bahwa aku tidak perlu selalu berbicara untuk tetap utuh dan tenang. Hari ini aku tidak banyak meminta, tidak banyak menjelaskan, tidak banyak mengeluh. Bukan karena aku tidak punya harapan, tetapi karena aku memilih mempercayakan ada lelah yang tidak bisa diucapkan, ada bingung yang tidak tahu harus diceritakan kemana. Maka aku memilih diam. Diamku bukan kosong. Di dalamnya ada penyerahan, ada kejujuran, ada harap yang sederhana. Aku tidak merangkai doa dengan kata-kata panjang. Aku tidak menyusun permintaan yang rumit. Aku hanya hadir apa adanya. Dan aku percaya Tuhan mengerti bahasa sunyi
Diamku hari ini adalah doaku, bukan doa yang lantang, tetapi doa yang tulus, doa yang lahir dari hati yang sedang belajar percaya. Aku dulu banyak menjelaskan, menyusun kata agar dipahami, membela maksudku, meluruskan persepsi. Aku ingin orang lain melihat hatiku sebagaimana adanya. Namun, semakin banyak aku menjelaskan, semakin aku merasa jauh dari diriku sendiri. Kata-kata seringkali tidak mampu memuat seluruh rasa. Ada hal-hal yang terasa terlalu dalam untuk diterjemahkan. Suatu hari, aku memilih diam, bukan karena aku tidak peduli, tetapi karena aku ingin jujur. Dalam diam, aku tidak menambah cerita. Aku tidak membungkus rasa agar terdengar baik. Aku membiarkan perasaanku ada tanpa hiasan. Dan di sana, aku menyadari sesuatu. Diamku lebih jujur dari penjelasanku. Aku tidak lagi berusaha terlihat benar. Aku tidak lagi memaksa dimengerti. Aku cukup hadir dengan apa yang ada di dalam diriku. Aku belajar, tidak semua kebenaran perlu dijelaskan. Sebagian cukup dijalani, dan dalam diam itu, aku menemukan kelegaan yang tidak pernah kutemukan dalam kata-kata. Aku dulu mengira emosi adalah gangguan. Marah harus ditekan, sedih harus disingkirkan, takut harus dilawan. Aku belajar menahan, mengalihkan, dan berpura-pura baik-baik saja. Seolah dengan begitu, aku akan aman. Namun emosi yang dilawan tidak pernah benar-benar pergi. Ia tinggal di tubuh, mengendap di napas, muncul kembali dalam bentuk yang lebih melelahkan. Semakin aku menolak merasakannya, semakin kuat cengkeramannya. Suatu hari, aku mencoba cara lain. Aku membiarkan emosi hadir apa adanya. Aku merasakannya tanpa cerita tambahan, tanpa penilaian. Aku mengizinkan marah terasa hangat di dada, sedih mengalir pelan, takut bergetar, lalu reda, dan sesuatu berubah. Emosi tidak lagi menguasai. Ia datang, menyampaikan pesannya, lalu pergi. Aku belajar bahwa emosi bukan musuh yang harus ditaklukkan, melainkan pengalaman yang ingin dirasakan. Sejak itu, aku tidak lagi berperang dengan perasaanku. Aku hadir bersamanya sebentar saja. Karena saat emosi diberi ruang untuk dirasakan, ia tidak perlu berlama-lama. Aku dulu terbiasa menahan perasaan, menahan rencana, menahan hidup agar berjalan sesuai keinginanku. Aku mengira dengan menahan, aku sedang menjaga segalanya tetap aman. Namun semakin aku menahan, semakin sempit napasku. Dadaku terasa penuh. Pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Suatu hari, aku mencoba membiarkan. Aku membiarkan hari berjalan apa adanya. Aku membiarkan perasaan datang dan pergi. Aku membiarkan diriku tidak selalu tahu jawabannya. Dan sesuatu yang sederhana terjadi. Napasku memanjang, bahuku lebih rileks. Tubuhku tidak lagi dalam siaga terus-menerus. Aku belajar menahan adalah usaha mengendalikan hidup. Membiarkan adalah cara mempercayainya. Ketika aku membiarkan, aku tidak kehilangan arah. Aku justru menemukan ruang, dan di ruang itulah aku bisa bernapas lebih dalam. Aku dulu takut pada kata menyerah. Bagiku, menyerah berarti gagal, berarti kalah, berarti aku tidak cukup kuat untuk bertahan. Aku menahan diri di banyak hal, hanya agar tidak terlihat menyerah. Aku memaksa berjalan, meski lelah. Aku memaksa tersenyum, meski hatiku berat. Aku memaksa kuat, meski ada bagian diriku yang ingin berhenti. Namun semakin aku memaksa, semakin aku merasa terpecah. Seolah aku meninggalkan diriku sendiri demi terlihat baik-baik saja. Suatu hari, aku menyerah bukan pada hidup, tetapi pada pertarungan di dalam diriku. Aku berhenti melawan apa yang sedang kurasakan.
aku berhenti menuntut diriku untuk selalu sanggup. Dan di sana, aku menemukan sesuatu yang tak kuduga. Saat aku menyerah, aku tidak hancur. Aku justru kembali. Aku kembali ke napasku, ke batasanku, ke diriku yang nyata. Aku belajar menyerah bukan selalu tentang kehilangan. Kadang menyerah adalah tentang berhenti menahan diri dari menjadi manusia. Ketika aku menyerah, aku justru utuh.